Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan keterangan Kitabus Shiyam halaman 452, masih tentang masailu fi wusulil aini ilal juf. Masalah dalam sampainya benda asing ke dalam tubuh kita yang dapat membatalkan puasa atau tidak dapat membatalkan puasa. Kita masuk kepada masalah yang kedua, yaitu hukmun nukhamah wa mithluha al-balgham fiha tafsilun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Afani, adapun masalah yang nomor 2, hukmun nukhamah itu hukum nukhamah. Nukhamah ini dahak atau reyak, wa mithluha dan itu seumpamanya nukhamah al-balgham, adapun balgham. Balgham ini sama seperti jenis reyak ya, tapi yang lebih kental. Fiha itu tetap di dalam an-nukhamah tafsilun, adapun rincian. Di dalam masalah hukumnya nukhamah atau balgham atau reyak atau dahak, ini ada perincian hukumnya. Al-awwalu, adapun yang pertama, idza wasalat, jika sampai apa nukhamah hadda dhahiri, pada batas dhahir, fabtala'a, kemudian menelan siapa man atau shaim, orang yang berpuasa, ha kepada nukhamah, batola maka batal shaumuhu, apa puasanya shaim, apa puasanya man. Atsani, adapun yang nomor 2, idza wasalat, jika sampai apa nukhamah haddal batini, pada batas batin, fabtala'a, kemudian menelan siapa shaim ha pada nukhamah, fala yabtulu, maka tidak batal shaumuhu, apa puasanya shaim. Kemudian dirinci wa haddudz dzahir, adapun haddudz dzahir, makhraju harfil kha'i, itu tempat keluarnya huruf kha. Wa haddul batini, adapun haddul batin, batasan batin, makhraju harfil ha'i, itu tempat keluarnya huruf ha. Waqtulifa, dan diperselisihkan fi makhraji harfil ha'i, apa di dalam keluarnya, apa di dalam tempat keluarnya huruf ha. Fa 'indan Nawawi, maka itu menurut Imam Nawawi, min haddidz dzahiri, termasuk bagian zahir. Fatubtilu, maka membatalkan apa nukhamah yang ada pada huruf ha. As-shauma, pada puasa. Idzabtala'a, apabila menelan siapa shaim atau man ha pada nukhamah, ba'da wusuliha, setelah sampainya nukhamah ilaihi, pada makhraji harfil ha'i. Dhamir hi-nya kembali kepada makhraji harfil ha'i, tempat keluarnya huruf ha. Wa 'inda Rafi'i, dan menurut Imam Rafi'i, min haddil batini, termasuk dari batas batin. Fala yubtilu, maka tidak membatalkan ibtila'uha, apa menelan nukhamah yang wasala ila makhrajil ha, menelan nukhamah yang sampai kepada makhrajah huruf ha. Kemudian masalah kedua adalah masalah yang tidak kalah pentingnya, yaitu masalah reyak atau dahak atau semacam reyak, dahak ya, semacam cairan-cairan yang bersumber dari dimag kita, kepala kita, atau bersumber dari sodr, dari dada kita. Apakah ketika itu berada pada mulut kita, kemudian tertelan, kemudian biasanya ada di tenggorokan, kemudian tertelan, apakah membatalkan puasa? Di sini sangat penting karena siapapun pasti pernah mengalami ini. Di sini ada rincian hukum. Yang pertama adalah idza wasalat haddadz dzahir fabtala'aha batala shaumuhu. Apabila dahak itu sudah pada sampai haddudz dzahir, batasan luar, kemudian ditelan oleh orang yang berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Yang kedua, apabila sudah sampai pada haddul batin, fabtala'aha, kemudian ditelan oleh orang yang berpuasa, fala yabtulu shaumuhu, maka puasanya tidak batal. Jadi intinya, apakah dahak itu sudah pada sampai dzahir atau masih berada pada batas batin, masih anggota batin, anggota dalam. Nah, untuk lebih jelasnya kita harus mengetahui mana haddudz dzahir, mana haddul batin, mana yang dikategorikan anggota luar, batasan luar, mana yang masih dikategorikan anggota atau batasan dalam. Di sini jelaskan. Pertama, haddudz dzahir itu adalah makhrajnya huruf kha. Kha, jadi kalau dahak ini sudah berada pada makhrajnya huruf kha, udah melewati makhrajnya huruf kha atau sampai ya, kemudian tertelan kembali, berarti puasanya batal. Wa haddul batin, sedangkan huruf batin adalah makhraju harfil ha'i, itu adalah tempat keluarnya huruf ha. Huruf ha ini lebih di bawah lagi.
semacam di dada, di dada, ha, di sini ya, ha, di atas lagi. Jadi lebih ke bawah lagi. Ya, itu masih batin. Kalau masih di situ itu masih kategori batin, tertelan nggak, masih ada masalah. Kemudian ada satu makhraj yang diperselisihkan antara dua ulama besar kita, yaitu makhrajnya huruf ha. Ha ini di bawahnya kho, di atasnya ha. Ini menurut Imam Nawawi termasuk haddu dzahir, termasuk anggota luar. Maka sehingga batal puasanya apabila menelan dahak yang sudah pada sampai makhrajnya huruf ha. Sedangkan menurut Imam Rafi'i, huruf ha itu termasuk masih batasan batin dalam. Sehingga kalau ada dahak yang sudah sampai pada makhrajnya ha, kemudian tertelan, maka puasanya tetap tidak batal. Karena itu masih anggota batin. Wallahu a'lam bishawab.